Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah marketing pemasaran ya, yaitu untuk strategi berikutnya yang kemarin-kemarin sudah ya, beberapa yang sudah kita bahas ya. Nah, ini adalah merupakan salah satu strategi yang termasuk dalam 4P, yaitu promotion. Promosi ini sudah merupakan suatu strategi yang paling banyak digunakan ya dalam proses pemasaran ya. Karena melalui promosi ini itu adalah merupakan suatu cara ya untuk menggait ya, untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk kita. Nah, promosi ini mengacu pada setiap insentif yang digunakan oleh produsen untuk memicu transaksi. Nah, transaksinya kalau misalkan memang produsen itu menggunakan retail gitu ya, menggunakan marketing channel yang seperti yang kita bahas di sebelumnya, pedagang di bawah levelnya dari produsen tersebut, maupun dia merupakan produsen yang deliver langsung atau menjual langsung ke konsumen ya, seperti halnya Apple gitu ya. Apple kan dia menggunakan transaksi langsung dan transaksi retail. Nah, ini merupakan insentif ya yang diberikan kepada konsumen maupun rekanan ya sebagai pedagang retail itu untuk membeli suatu merek dan mendorong tenaga penjualan atau marketer gitu ya untuk secara agresif menjual merek tersebut. Sehingga promosi itu merupakan satu hal yang diberikan sebagai insentif gitu ya, sebagai bonus gitu. Nah, berbeda dengan periklanan yang biasanya berorientasi jangka panjang dan mempengaruhi sikap, promosi lebih berorientasi pada jangka pendek dan mempengaruhi perilaku. Intinya promosi ini nantinya berfungsi untuk mendorong sikap dari konsumen untuk membeli produk tersebut sekarang, ya, sekarang atau saat ini. Kalau iklan itu kan lebih ke ke image branding begitu ya, Dek ya. Untuk image branding, untuk menanamkan kesan produk tersebut kepada konsumen. Kemudian mungkin ada beberapa pesan, message yang ingin diberikan oleh si produsen kepada konsumen melalui iklan tersebut. Nah, itu merupakan proses jangka panjang. Namun kalau promosi itu merupakan dorongan ya, bagaimana produsen itu mendorong agar produknya dapat terjual sekarang ya, saat ini juga gitu. Oke, selanjutnya promosi secara umum mempunyai 3 kelompok sasaran, yaitu yang pertama promosi yang disasar itu kepada tenaga penjual atau marketer. Kemudian yang kedua itu untuk penjual retail atau pedagang-pedagang yang di bawah dari si produsen tersebut atau kepada konsumen secara langsung. Ya, jadi untuk promosi yang diberikan kepada tenaga penjual itu untuk meningkatkan kinerjanya si marketer tersebut. Secara biar mereka antusias, biar mereka agresif untuk menawarkan produknya. Nah, dari situ nanti si produsen akan memberikan insentif kepada tenaga penjual tersebut. Kemudian si penjual retail ya, itu didorong untuk memasok dan mempromosikan mereknya dengan cara diberikan imbalan. Bisa berupa allowance itu kelonggaran ya, misalkan ya ditambahkan stok atau dikurangi harganya atau seperti apa gitu. Kemudian ada diberikan diskon atau diberikan kontes, misalkan antar pedagang retail misalkan 10 ya. Siapa yang paling memberikan kinerja pemasaran yang paling banyak, nah itu mungkin diberikan insentif. Atau mungkin program pendukung periklanan lainnya. Nah, ini untuk yang penjual retail ya. Kemudian untuk konsumen bisa diberikan kupon atau hadiah ya, atau diskon, undian, insentif dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oke, ini bentuk skemanya ya secara secara umum ya. Periklanan brand level dan bauran promosi penjualan. Itu kalau kepada tenaga penjual itu sifatnya menganjurkan ya. Sifatnya menganjurkan artinya
promosi untuk diberikan kepada tenaga penjual itu sifatnya adalah dianjurkan gitu ya, untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian penjual retail itu untuk mendorong ya. Kalau teman-teman amati ya, beberapa waktu yang lalu, ya belum lama sih, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, itu kalau kita ingin berbelanja handphone itu kita mencarinya apa, tapi dianya pasti menawarkan suatu brand tertentu. Sampai sekarang sih juga saya menemukan saya ingin mencari spek yang seperti ini, misalkan dia pasti mendorong untuk ke brand yang dimaksud gitu ya, brand tertentu itu. Kalau saya pindah ke counter yang lain juga sama. Nah, ternyata saya pikir-pikir ini sepertinya memang ada strategi sih di belakangnya gitu. Karena hampir semuanya menggunakan semacam spanduk atau logo ya, yang ada di tokonya itu dipasang logo brand tersebut gitu. Nah, itu sepertinya ada strategi di belakangnya. Kemudian kalau di konsumen itu sifatnya untuk menarik ya. Untuk menarik agar si konsumen itu membeli produk kita. Pertumbuhan promosi penjualan ya. Pengeluaran untuk iklan sebagai persentase dari total biaya komunikasi pemasaran telah menurun beberapa waktu ini. Sementara pengeluaran untuk promosi telah meningkat dengan pesat. Ini merupakan satu penjelasan yang dapat teman-teman lihat secara empiris itu untuk produk brand, let's say Xiaomi gitu ya. Saya menggunakan contoh yang non pangan gitu karena memang pertumbuhan untuk barang-barang yang bukan barang kebutuhan pokok. Kalau pangan itu kan kebutuhan pokok ya deh. Maksudnya mau bagaimana kan orang tanpa promosi, tanda kutip ya, tanpanya kita kasih tanda kutip ya, memberikan promosi yang gila-gilaan gitu, itu orang kalau misalkan udah cocok dengan makanan tersebut, dia pasti akan rebuy gitu ya, membeli ulang, membeli kembali. Namun kalau untuk barang-barang yang sifatnya secondary atau tertiary gitu ya, itu biasanya mereka lebih ke bagaimana promosi antara brand satu dengan brand yang lain. Nah, contohnya di sini adalah Xiaomi, teman-teman. Kalau kalian pernah lihat ya, apakah Xiaomi punya iklan? Kamu pernah lihat nggak? Xiaomi pernah punya iklan kah? Dibandingkan dengan maybe Samsung gitu. Samsung di YouTube kita lihat iklannya Samsung, di TV kita lihat iklannya Samsung. Nah, strategi Xiaomi untuk mengurangi pengeluaran untuk promosi ya, untuk iklan itu menekan jauh 30% lebih daripada pengeluaran dia, sehingga produk dia itu dapat bersaing secara harga dengan produk-produk yang lain. Karena strategi dia itu tadi, dia lebih mementingkan fitur ya, lebih mementingkan banyaknya fitur daripada ya mungkin build quality atau apalah ya yang mengakibatkan si produk itu menjadi mahal begitu. Nah, itu contohnya ya. Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam penjelasan promosi penjualan. Yang pertama push, yang kedua pull. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga. Kalau push itu adalah perusahaan mengarahkan penjualan dengan mendorong tenaga penjual atau pedagang retail. Jadi mendorong tenaga pemasaran untuk menjualkan ya, untuk menjualkan barangnya. Tapi kalau pull itu adalah bagaimana agar si perusahaan itu dapat menarik konsumen ya. Pull itu kan menarik konsumen untuk membeli produknya dia. Nah, itu yang membedakan antara pull dan push. Banyaknya perkembangan dalam bidang pemasaran menyebabkan perusahaan melakukan pergeseran alokasi anggaran dari iklan ke promosi. Ya, ini banyak dijumpai. Jadi lebih ke bagaimana sih engagement ya antara produk itu dengan konsumen, atau dengan produk itu dengan, atau produsen dengan pedagang-pedagang atau tenaga pemasaran di bawahnya, sehingga dipikir lebih mempunyai advantage ya, lebih mempunyai manfaat dan
laba yang lebih besar daripada dia harus investment ke iklan. Setiap perkembangan saling terkait dan tidak terjadi secara terpisah ataupun berbeda. Ya, jadi berkaitan dengan teknologi juga ya. Teknologi periklanan sekarang sepertinya tidak terlalu banyak digunakan karena dengan cepatnya arus informasi begitu ya. Word of mouth atau kata-kata dari konsumen ya itu lebih mumpuni daripada iklan itu sendiri. Jadi kepercayaan konsumen si A misalkan nih rekomendasi suatu produk A, nanti dia bilang ke temennya B, C, D, E gitu. Oh ini bagus ya gini. Nah itu kan dia lebih, si temen B, C, D, E tadi lebih percaya terhadap produk itu karena temennya si A itu sudah menggunakan dan bilang bagus gitu kan. Daripada si A, B, C, D, E tadi melihat iklan, dimana notabene iklan itu investasinya mahal banget gitu ya, itu belum tentu dia akan percaya begitu kan. Nah jadi dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemudian ada kalau kita belanja misalkan ada apa deh istilahnya tuh ulasan begitu ya, kita ulasan dari produk itu kan termasuk word of mouth juga tuh ya, kata-kata dari konsumen gitu. Itu kan lebih mempengaruhi psikologis calon konsumen yang baru gitu. Nah itu ya lebih ke shifting ya, ada perubahan di situ. Nah pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada pergeseran balance of power. Sebelumnya produsen lebih berkuasa daripada pengecer karena ada dua alasan. Yang pertama, produsen itu melakukan tarikan langsung kepada konsumen dan menuntut pengecer untuk menangani merek mereka. Dan yang kedua, pengecer hanya mengetahui informasi dari produsen. Nah, sekarang ada shifting ya. Shiftingnya apa? Nah, shiftingnya sejak televisi itu menjadi media iklan. Nah, ini masih televisi nih, belum kita ngomongin YouTube, ngomongin TikTok dan lain sebagainya ya. Televisi menjadi media iklan yang paling efektif dan munculnya teknologi alat pemindai optik, para pengecer mulai ikut menentukan apa saja yang menjadi persyaratan penjualan, bukan lagi persyaratan produsen semata. Jadi bergaining ya, atau position yang si pengecer ya atau pedagang di bawah si produsen itu lebih kuat ya pada zaman sekarang karena dia mempunyai power untuk kekuatan untuk menjual produk itu bukan lagi di produsen, tapi si produsen itu mengandalkan pengecer gitu ya, atau retail. Tanpa adanya retail ya, kalau retail itu tidak diberi komisi atau bonus atau apapun gitu ya, itu pasti dia nggak mau dong ngejualin produk kita kan. Jadi ya kekuatannya ada sekarang, ada ujung tanduknya itu ada pada pengecer begitu. Kemudian itu tadi baru ngomongin tentang televisi kan ya, balance of power. Apalagi sekarang ya, sekarang itu kan ada influencer, ada selebgram, ada tiktokers gitu kan. Itu ya sangat karena followersnya itu kan subscribers, followers atau apapun istilahnya itu kan dia mempunyai kepercayaan terhadap orang yang dia follow kan. Maka bergaining dari si produsen itu sekarang lebih kecil gitu. Jadi si influencer kan sebagai ininya ya, partnershipnya gitu, dia mempunyai bergaining nih. I have people gitu, aku punya manusia, orang-orang yang mengikutiku. Kalau kamu mau aku bilang ke mereka ya you have to pay me gitu kan, kamu harus bayar aku dong gitu. Nah itu shifting ya, ada pergeseran. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah kenaikan paritas merek dan sensitivitas harga. Semakin banyak merek yang saling bersaing tanpa ada merek yang memiliki keunggulan yang berbeda lagi. Ya, ini sudah sangat terasa ya. Terlebih tadi kalau kita ngomongin handphone ya, handphone itu pasarnya udah red ocean ya, sangat merah gitu ya, persaingannya sangat berperang banget, dimana hampir semua merek handphone itu semua pabriknya juga di Cina.
Nah, tapi ya pasti dengan QC, quality control masing-masing pasti ya. Cuman ya sekarang made in China semua tuh HP ya. Keunggulan mungkin lebih ke build quality ya. Kalau ke produk-produk yang memang berkualitas begitu, build quality atau daya tahannya dia itu secara material dan keawetan itu lebih unggul daripada yang handphone yang murah begitu ya. Termasuk juga kalau di dunia pangan itu sekarang misalkan kita ambil ayam geprek gitu yang paling gampang ya, ayam geprek gitu. Apa sih yang membedakan antar geprek satu dan geprek yang lain? Misalkan satu kota aja deh, kota Jogja itu kan kecil kan, kota itu kan kecil gitu. Berapa ribu ayam geprek yang ada di sana? Nah, kenapa orang-orang memilih brand A daripada brand B, dan kenapa brand yang tidak ada brandnya pun masih bisa laku? Nah, itu kan semakin tidak ada perbedaan sebenarnya kan, karena mudah diduplikasi. Yang goreng ayam, asalkan sambelnya enak, tepungnya crispy, terus berasa ya pasti laku gitu. Siapapun bisa membuatnya, ibaratnya seperti itu loh, Dik. Nah, terus dalam hal ini konsumen menjadi semakin memperhatikan harga dan insentif harga sebagai cara untuk membedakan paritas merek. Paritas itu maksudnya perbedaan ya. Nah, berarti ya tergantung sih yang disasar mana ya. Sekarang KFC pun jualan ayam geprek gitu kan. Ada juga yang beli kok. Sekarang ayam geprek burung itu yang di sana dekatnya Sadar itu tetap jalan kok, walaupun masih pesaingnya semakin banyak, burung tetap jalan gitu ya. Nah, apa yang membedakan atau apa yang mendorong konsumen untuk membeli produk-produk yang misalkan no brand tadi? Ya mungkin saja lebih murah ya kan, lebih murah, atau mungkin ada paketan gitu, promosinya gratis nasi atau gratis sayur. Nah, itu kan bisa juga sebagai insentif, itu termasuk promosi. Maka masing-masing produsen tuh harus mempunyai diferensiasi tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya penurunan loyalitas merek. Ini sangat terjadi juga sih pada saya sih, Dek. Saya juga termasuk konsumen yang sekarang tidak loyal terhadap satu merek gitu ya. Saat ini konsumen tidak lagi loyal pada merek daripada sebelumnya. Gimana kalau dengan kalian? Apakah kalian termasuk misalkan ngomongin sepatu, Adidas Edik atau Nike Edik gitu misalkan, kalau bukan Adidas nggak mau beli misalkan kayak gitu. Padahal sekarang kalau dipikir ya, kalau dipegang gitu ya, kalau misalkan kita ke sport station gitu, Nike, Adidas, terus misalkan Puma atau Skechers gitu dijajarin misalkan ya, dengan harga yang berbeda-beda, jauh berbeda ya. Misalkan Skechers kan paling gitu ya, lebih murah gitu, tapi tingkat kenyamanannya juga tidak jauh berbeda gitu. Tadi kan dia bilang tidak jauh berbeda secara quality, tapi ada paritas harga yang jauh gitu. Nah, itu lagi-lagi ya masalah preference. Maka semakin banyak brand gitu ya, semakin banyak brand, semakin rendah pula konsumen itu untuk loyal pada brand yang terdahulu, karena memang dia disuguhi oleh harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Saya pun juga seperti itu sih, dulu juga misalkan kalau nggak ini nggak mau misalkan, tapi sekarang loh ini ada barang yang sama, dia punya material yang sama, desainnya juga masih bagus, harganya tapi jauh gitu, ya udah pilih yang itu dong gitu dong ya. Kita kan smart buyer gitu ya, yang penting sih sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Mungkin orang kebutuhannya beda-beda kan ya, itu bisa membedakan loyalitas tersebut. Konsumen pada akhirnya hanya membeli produk-produk yang memberikan promosi saja. Ya benar, tergantung lapisan masyarakat ya, komponen komposisi lapisan masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut ya. Kalau memang kebanyakan itu menengah ke bawah gitu ya, pasti dia akan sensitif terhadap harga. Sehingga siapa produsen yang memberikan tawaran harga lebih rendah dengan quality yang oke gitu ya, nggak terlalu jauh berbeda lah dengan harga yang mahal gitu ya, itu pasti dia akan pilih yang lebih murah itu. Karena
lapisan konsumen atau sasaran konsumen yang menengah ke bawah gitu ya, itu sangat sensitif terhadap harga. Nah, beda lagi kalau kamu jualan nih, jualan di Peak misalkan Pantai Indah Kapuk, atau mungkin jualan di Hollywood sana yang 80% mungkin itu orang-orang kaya yang hidupnya mewah gitu ya. Itu mungkin sensitivitas harga nggak terlalu diperhatikan. Nah, ini sebagai contoh ya. Pemecahan pasar massal dan penurunan efektivitas media. Jadi faktor yang keempat kenapa pertumbuhan promosi penjualan itu adanya hal yang keempat ini. Efektivitas periklanan semakin menurun yang diakibatkan oleh yang pertama, gaya hidup konsumen semakin beragam, sehingga media periklanan memiliki daya tarik yang semakin sempit. Ya, betul. Kemudian yang kedua, semakin meningkatnya kekusutan iklan dan ekskalasi biaya media. Nah, yang gaya hidup konsumen itu semakin beragam ya, benar. Kalau misalkan kita berbicara mengenai fashion aja ya, fashion itu, gaya hidup terhadap fashion ya itu sangat berpengaruh ya. Orang dan hal tersebut itu akan mempengaruhi ke media periklanan yang semakin sempit. Jadi ada orang-orang yang memang sekarang banyak kan orang yang nggak punya televisi misalkan, dia lebih menggunakan YouTube atau media atau mungkin streaming ya, menggunakan HP-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi media iklan itu tidak lagi menggunakan media televisi ya. Jadi semakin sempit namun lebih ke dalam ya. Jadi lebih menyasar begitu. Kalau konsumen TV ya itu kan biasanya konsumennya anyone gitu, siapapun yang nonton TV gitu kan, waktu zaman di bawah tahun 2010 ya. Itu kalau 2010 ke atas dimana smartphone udah menjamur, udah mulai banyak gitu ya, masih makin banyak gitu media pemasarannya, cuman dia lebih dalam gitu, lebih menjangkaunya, lebih tepat sasaran sesuai dengan si pemirsanya. Dan juga didorong oleh biaya iklan itu yang semakin mahal ya, semakin biaya ekskalasi itu misalnya kenaikan ya, biaya media itu semakin mahal. Sekarang berapa orang maksudnya brand apa aja sih yang menggunakan billboard, atau berapa banyak sih sekarang billboard yang masih bertahan? Kalau di tahun 2000-an sampai 2010, 90-an gitu ya, billboard itu menjadi suatu hal yang mewah itu. Orang yang bisa memasang iklan di billboard ya berarti produk itu ya sangat besar gitu, sangat mewah, sangat biaya promosinya sangat tinggi begitu kan. Sekarang siapa sih yang memilih billboard gitu, orang-orang atau produk-produk apa sih yang masih menggunakan billboard, atau berapa sih billboard yang masih bertahan dipasang di kota? Banyak yang sudah dicopotin gitu, banyak yang blank space gitu. Itu tulisannya cuma hubungi ini promosi dan segala macam, tapi seringnya kosong. Oke, kemudian yang kelima, orientasi jangka pendek dan struktur corporate reward. Struktur imbalan dalam perusahaan yang diorganisir ini sebagai lini manajemen dan merek menekankan respon penjualan jangka pendek dan bukan pertumbuhan jangka panjang yang lambat. Ya, struktur imbalan dalam perusahaan yang diorganisir ya sebagai lini manajemen merek. Jadi perusahaan itu mempunyai lini-lini pemasaran ya, lini-lini pemasaran, lini-lini manajemen. Maka dia akan lebih menekankan pada siapa atau orang-orang yang bisa menjualkan produknya secara cepat ya, menjualkan produknya secara cepat. Nah, bisa jadi produk itu biasanya sekarang ini kan kenapa kok pertumbuhan dunia digital itu kan sangat-sangat cepat ya. Misalkan kita ingin mencari suatu handphone seri tertentu begitu, mungkin dalam waktu 6 bulan ya itu masih bisa dicari. Tapi kalau sudah menuju 1 tahun itu sudah barang itu udah nggak ada yang baru seperti itu. Jadi kalau kita mau cari ya udah istilahnya barang goib gitu ya, atau ya tinggal ngabisin stok yang ada di pasar. Dari produsennya sendiri dia udah nggak memproduksi, dari produsennya sudah memproduksi seri-seri yang lain, tinggal mungkin di retail-retail yang masih belum
belum laku misalkan ya, masih in stock di gudang retail-retail tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, didorong oleh respon konsumen. Konsumen ini memberi respon yang baik pada kesempatan menghemat uang dan promosi penjualan bernilai tambah lainnya. Ya jelas, konsumen pasti menggunakan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga siapa brand yang bisa memberikan promosi yang paling besar, ya dia akan menang ya. Promosi tidak dapat menyebabkan perubahan besar, tapi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, promosi ini dapat merangsang antusiasme tenaga penjualan untuk menjualkan produk baru yang dikembangkan atau yang lama. Jadi, mendorong orang sebagai reseller, marketer, ya seperti itu, ya. Kemudian memperkuat penjualan merek yang sudah lama. Jadi dengan adanya promosi itu ya, mungkin produk lama itu yang pada saat itu tidak diminati begitu, kemudian ada promo di situ sehingga orang tertarik untuk membeli dan akhirnya mencoba produk kita dan membuktikan bahwa produk kita itu ternyata bagus begitu ya. Akhirnya dia ada tumbuh antusiasme tersebut. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pengenalan produk dan merek baru kepada dunia perdagangan. Ditujukan kepada para pengecer agar mau menjual produk dan merek-merek baru. Ya, ini merupakan strategi yang akhir-akhir ini digunakan ya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi reseller itu didorong untuk menjualkan dengan promosi tertentu. Biasanya nih kalau perempuan nih ya jualan baju gitu kan, biasanya kan ada insentif ya. Misalkan bisa menjualkan 10 pieces nanti free 1 pieces atau mendapatkan potongan pada kamu kalau membeli pada harga yang ke-11 atau barang yang ke-11 gitu. Jadi ada engagement gitu tuh, ada keterikatan ya. Sehingga reseller itu lebih tertarik untuk menjualkan. Menambah on shelf dan off shelf space untuk barang dagang. Nah, shelf itu kan rak ya, rak penyimpanan gitu. Sehingga promosi penjualan itu memungkinkan produsen untuk memperoleh rak penyimpan barang ekstra untuk sementara. Jadi si promosi ini dia akan menghabiskan stok lama, sehingga stok lama ini istilah aja sih. Stok lama itu kan kemudian terjual, akhirnya kan shelf atau raknya itu kan kosong ya. Akhirnya kan dapat digunakan untuk produk yang baru dan seterusnya. Seperti itulah, ini hanya istilah aja. Menetralisir periklanan dan promosi penjualan kompetitif ya. Jadi mewujudkan ya suasana perdagangan atau kompetisi yang lebih sehat begitu ya. Jadi periklanannya lebih netral dan promosinya lebih gencar begitu. Yang keenam, mendapatkan pembelian percobaan dari para konsumen. Para pemasar bergantung pada sampel gratis, kupon, dan promosi penjualan lainnya untuk mendorong pembelian percobaan atas merek-merek baru. Ya, jadi biasanya promosi itu bisa berupa dummy ya. Kalau misalkan kita diistilahkan tuh dummy produk atau produk sampel gitu. Nah, biasanya untuk reseller gitu ya, reseller, pengecer, marketer itu biasanya dia mendapatkan contoh produk yang dapat digunakan oleh mereka sendiri. Nah, itu nanti digunakan mereka untuk bisa memasarkan atau mencari calon konsumen baru. Yang ketujuh, mempertahankan para pemakai saat ini dengan mendorong pembelian ulang. Nah, program ini biasa diberikan dengan cara refund, undian, dan berbagai program kontinuitas lainnya. Ada tuh kan sekarang kalau teman-teman ada yang pengguna Samsung di sini. Salah satunya Samsung mungkin ya. Kalau saya brand yang lain saya kurang paham. Samsung handphone elektronik itu dia kalau kita membeli barang kan kita kemudian mendaftar sebagai membernya. Kemudian pada setiap periode tertentu dia kemudian memberikan email kepada kita untuk apakah kamu ingin
mengganti gadgetmu dengan gadget baru, misalkan kayak gitu. Atau barang elektronikmu dengan barang elektronik yang baru. Tukarkan gadget lamamu dengan gadget baru, misal kayak gitu. Nah, itu merupakan sebuah promosi. Jadi gadget lama kita ini kan nggak rusak nih. Secara teknologi LCD-nya atau komponen-komponennya kan masih bagus. Nah, itu akan digunakan ulang gitu ya, akan didaur ulang oleh produsen dan kita akan diberikan harga yang sangat murah begitu. Akhirnya kita dengan iming-iming tersebut ya kita dapat mendapatkan produk baru dengan tukar tambah, misalkan seperti itu. Jadi itu ada program kontinuitas, dan itu kalau misalkan seperti itu dan kita cocok ya kita akan dalam tanda kutip ketagihan ya. Nanti ada produk baru yang ini ditukar tambah lagi gitu. Ya, itu sebuah promosi yang cukup bagus dari Samsung untuk menggait konsumennya. Kemudian yang ke-8, meningkatkan pemakaian produk dengan meloading konsumen. Promosi berorientasi transaksi akan mempengaruhi konsumen untuk membeli lebih banyak daripada biasanya. Hal ini dapat menyebabkan konsumen meningkatkan konsumsinya untuk produk-produk yang tidak tahan lama seperti makanan. Ya. Sedangkan untuk produk-produk seperti kecap, cara ini hanya mempromosikan harga untuk mengimbangi usaha pesaing yang mencoba merebut pangsa pasar. Ya, jadi beberapa produk ya, brand itu kan menggunakan strategi misalkan konsumsi sekian per hari itu dapat memberikan efek kesehatan seperti apa gitu ya. Nah, apabila dikonsumsi rutin setiap seminggu berapa kali itu akan mempunyai khasiat tertentu, misalkan seperti itu. Nah, itu ada brand-brand tertentu sih, misalkan brand-brand kecantikan itu ya, perawatan rambut, kulit dan segala macam, itu dia menekankan pada transaksi. Jadi konsumen itu lebih membeli dalam jumlah yang banyak begitu, karena dia akan menggunakan itu terus. Kalau untuk produk-produk yang additional, kalau di sini dicontohkan kecap gitu ya, produk yang additional dia hanya bergantung dengan promosi harga ya, dia bersaing dengan memberikan promosi harga agar konsumen itu tidak lari ke brand yang lain. Kemudian yang ke-9, promosi ini mempunyai tugas dapat memenangkan persaingan dengan meloading konsumen. Tadi sudah hampir sama ya dengan yang nomor 8 tadi. Jadi fungsinya untuk memenangkan persaingan. Kemudian yang ke-10, memperkuat periklanan. Sebuah kampanye periklanan dapat diperkuat dengan usaha promosi penjualan yang terkoordinasi dengan baik. Ya, iklan sekarang bentuknya macam-macam ya. Bahkan sekarang konten creator ya. Kalau teman-teman tahu Chandra Leo, kemudian YouTuber lama yang konten creator seperti siapa tuh Edozel dan teman-teman dan YouTuber lama itu ya, teman-teman yang suka nonton YouTube itu dia sudah beralih ke periklanan juga gitu, memproduce iklan. Nah, promosi penjualan ini dia mempunyai keterbatasan ya. Yang pertama yaitu promosi penjualan ini tidak mampu untuk memberi kompensasi kepada tenaga penjualan yang kurang terlatih atau kurangnya periklanan. Nah, tenaga penjualan atau marketer itu terkadang ya kita memang tidak bisa memungkiri bahwa terjadi mempunyai perbedaan pengetahuan, skill ya. Itu pasti. Maka promosi ini dia tidak dapat memberikan kompensasi atau memberikan kelonggaran gitu ya kepada tenaga penjual yang kurang terlatih tersebut. Nah, hal itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan iklan yang bagus atau promosi yang bagus gitu. Apabila tenaga penjualnya itu tidak bekerja dengan baik ya, kita harus memberikan cara yang lain agar produk kita tuh dapat terjual tanpa dalam tanda kutip tanpa jasanya atau kemampuan dari si marketer untuk menjualkan gitu. Nah, itu yang pertama, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, keterbatasan yang kedua,
Promosi ini tidak dapat menyediakan profesi atau pedagang atau konsumen alasan jangka panjang yang memaksa untuk terus membeli suatu merek. Ya, jadi promosi kan tadi kan dia orientasinya jangka pendek ya. Gimana caranya agar produk ini dapat terjual saat ini juga atau sekarang lah pada waktu tertentu, kurun waktu tertentu. Tapi dia tidak bisa menjamin tuh kalau promosinya selesai, apakah konsumen tetap akan membeli hal yang sama ataukah dia akan beralih ke produk lain, malahan setelah tahu barang kita dari promosi itu loh kok ternyata nggak enak gitu, nggak mau beli lagi. Ya, itu adalah the risk ya, itu adalah resiko dari produk ya. Kalau misal produknya nggak bagus ya tidak akan bisa continue lah gitu, sebagus apapun promosi dan iklannya. Ketidakmampuan untuk secara permanen menghentikan tren penjualan merek yang menurun atau mengubah penolakan dasar atas produk yang tidak diinginkan ya. Tidak mampu secara permanen menghentikan tren penjualan yang menurun. Ya. Promosi ini kan dia tidak selamanya akan promosi ya, dia sepanjang tahun dia akan tidak mungkin promosi terus gitu ya. Promosi itu kan hanya pada waktu tertentu aja gitu, misal pada tahun baru, lebaran, tahun ajaran baru anak masuk sekolah, Natal, apalagi sih yang biasanya 17-an gitu kan. Jadi ada momen-momen tertentu yang digunakan ya. Kalau sekarang di marketplace aja ada 11-11, 12-12, 1-1 gitu-gitu ya. Jadi hal itu karena tidak continue ya, karena tidak permanen sepanjang waktu, maka ya dia tidak bisa menghentikan tren penjualan yang menurun gitu. Dia hanya menjaga kesetimbangan ya antara waktu yang sebelumnya dan waktu setelah promosi gitu. Misalkan waktu sebelumnya dia turun, ya akan ditutup dengan penjualan setelah promosi. Jadi dia tidak bisa menghentikan laju penurunan penjualan. Generalisasi atau hal yang umum ya, atau asumsi secara general tentang promosi yaitu seperti ini ya. Telah dilakukan berbagai riset tentang fungsi dan efektivitas promosi penjualan. Hasil riset tersebut dapat dirangkum ke dalam 9 generalisasi empiris ya. Atau generalisasi empiris ya secara bukti nyata begitu ya. Yang pertama, penurunan harga retail untuk sementara secara substansial akan meningkatkan penjualan ya. Penurunan harga retail untuk sementara secara substansial akan meningkatkan penjualan. Ya, jadi di tingkat retail, di tingkat pedagang, pengecer, kalau kita turunkan harganya di mereka, maka dia akan memberikan kompensasi harga yang lebih murah juga kan ke konsumen. Maka hal itu dapat sebenarnya secara substansi itu bisa meningkatkan penjualan jelas ya, karena persaingan harga. Nah, hal itu dinamakan dengan sales spikes ya. Kemudian yang kedua, semakin besar frekuensi deals atau transaksi yang terjadi, semakin rendah puncak deal spike. Semakin besar jumlah transaksinya, semakin rendah puncaknya, karena memang tidak ada puncak. Kalau teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalkan kita bikin diagram gitu ya, diagram yang bentuknya seperti gunung gitu ya, seperti gunung gitu ya. Karena banyaknya transaksi, maka kita tidak akan bisa mencapai di manakah puncaknya ya kan. Semakin rendah puncak deal spike karena dia akan semakin tumpul gitu ya, semakin tumpul bentuknya. Frekuensi deal mengubah harga referensi konsumen. Jadi semakin banyak transaksi atau penjualan yang terjadi ya, maka konsumen tuh akan mikir, oh dulu itu harganya sekian deh gitu. Nah, maka si konsumen ini akan berpikir hal yang sama dalam jangka waktu yang tertentu dengan baseline atau dasar harga yang pada saat promosi itu. Jadi dia akan mengubah harga referensi konsumen. Jadi referensi konsumen tuh akan berubah. Oh dulu enggak harganya 10.000 kok sekarang jadi 12.000 misalkan kayak gitu. Nah, itu akan nanti berpengaruh tuh. Nah, para pengecer mengalami kurang dari 100% trade deal ya.
atau tidak sepenuhnya lah ya, tidak sepenuhnya semua penjualan itu akan deal gitu. Kemudian yang kelima, pangsa pasar merek yang lebih tinggi kurang lentur terhadap deal. Pangsa pasar merek yang lebih tinggi kurang lentur terhadap deal. Jadi karena adanya loyalitas ya, pangsa pasar yang lebih tinggi itu kan berarti kan artinya pangsa pasarnya lebih besar ya. Pangsa pasarnya lebih besar itu berarti kalau dibuat diagram pie gitu ya, pie diagram, pangsa pasar itu adalah merupakan potongan yang paling besar. Nah, kalau semakin besar potongannya berarti pangsa pasarnya semakin besar. Nah, berarti dia kurang lentur terhadap deal karena memang ada mungkin dia tanpa promosi dia tetap akan mendapatkan pangsa pasarnya begitu. Promosi yang diiklankan dapat menyebabkan meningkatnya lalu lintas toko. Ya, itu lalu lintas artinya adalah seperti keluar masuknya barang begitu ya. Kemudian yang ketujuh, fitur periklanan dan display yang beroperasi secara sinergis untuk mempengaruhi penjualan merek yang dikenakan diskon. Ya, jadi promosi itu bisa untuk mempengaruhi penjualan merek tersebut, jelas ya. Kemudian yang kedelapan, promosi dalam satu kategori produk mempengaruhi penjualan merek dalam kategori komplementer dan kompetitif. Ya. Jadi bisa jadi itu si produsen itu kan dia memproduksi beberapa produk dengan kategori yang sama ya, maka dia akan meningkatkan tingkat competitiveness ya dari produk itu. Dampak mempromosikan merek bermutu lebih tinggi atau lebih rendah adalah asimetris atau tidak sama. Oke, selanjutnya dealing promosi tidak selalu menguntungkan. Jadi semakin tidak melulu bahwa pada saat promosi kemudian transaksinya berjalan banyak gitu ya, itu tidak selalu menguntungkan. Bisa jadi ya bisa jadi hanya menghabiskan merek agar tidak merugi, menghabiskan barang agar tidak merugi begitu ya. Volume penjualan sebuah merek hampir selalu meningkat selama periode penawaran kupon atau price on deal. Akan tetapi kenaikan volume penjualan ini tidak langsung meningkatkan laba ya, karena memang ada kompensasi di situ kan, bisa karena diskon harga, bisa karena buy one get one atau hal apa yang dijadikan promosi oleh dia. Nah, daya respon konsumen terhadap deal promosi itu ada, kita lihat ya di sini ada pasar untuk setiap kategori produk terdiri dari konsumen yang memiliki daya respon yang berbeda terhadap deal. Ada yang dia konsumen loyal dan ada yang tidak loyal atau berada di tengah dari kedua hal tersebut ya. Terdapat kerangka kerja yang dapat menunjukkan berbagai segmen konsumen dalam batas-batas kecenderungan deal mereka. Nah, ini misalkan pada tingkatan pertama kita ingin menyasar semua konsumen. Nah, kemudian konsumen ini lalu terbagi menjadi konsumen on dan off deal dan konsumen on deal gitu. Konsumen on deal ini artinya konsumen yang on deal only, ketika ada promosi ya dia beli gitu. Kalau yang on dan off itu nanti dibedakan, ada yang loyalis, ada yang switchers. Yang loyalis itu kalaupun ada deal maupun tidak ada deal dia tetap loyal, tapi kalau switchers dia akan membeli ketika dia on deal gitu. Nah, loyalis itu ada juga yang loyalis non deal prone dan loyalis deal prone. Loyalis itu nanti juga dibedain lagi. Loyalis yang memang kalaupun ada barang diskon, ya produk itu diskon atau enggak diskon dia tetap loyal. Tapi ada juga loyalis yang memang dia maunya produk itu, tetapi dia akan hanya membeli ketika hanya ada promo. Nah, ini ada penimbun barang, eksepsionis, dan penimbun barang yang lain. Ini ada switchers, itu juga yang tadi switchers non, ada yang prone itu ada terdampak gitu. Prone itu terkena, terdampak, terpapar, nah gitu. Prone itu artinya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi konsumen on deal, konsumen yang hanya membeli suatu. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri
secara lebih detailnya ya. Implikasi laba untuk setiap kategori promosi. Nah, dari segmentasi respon konsumen tadi didapatkan 5 kategori pola pembelian. Yang pertama, promosi yang tidak sensitif, yaitu segmen 1 dan 5. Nanti teman bisa lihat di chartnya tadi ya. Promosi yang tidak sensitif, kemudian loyalis yang menimbun barang, promosi sensitif yang tidak menimbun barang segmen 3 dan 6, promosi sensitif yang menimbun barang. Jadi pada saat promosi kemudian orang tersebut menimbun ya, penimbunan. Atau yang konsumen on deal only. Jadi ada 5 kategori pembelian ini. Oke, selanjutnya promosi yang tidak sensitif segmen 1 sampai 5. Promosi yang tidak sensitif itu mengakibatkan tidak akan adanya mengubah perilaku pembelian mereka sebagai kegiatan dealing. Ya, tadi artinya adalah ya dia mau ada promosi atau enggak dia tetap membeli, atau dia mau ada promosi atau enggak tetap tidak membeli ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya di sini sampo Morning Glow ya. Pangsa pasarnya dia akan meningkat secara drastis hanya pada saat on deal aja. Pada saat off itu dia tidak ada. Ya. Silakan seperti itu. Jadi dia tidak sensitif terhadap promosi. Kemudian yang kedua, loyalis penimbun barang. Nah, ini sangat mencolok ya. Jadi hanya dia dapat meningkatkan volume penjualan tapi jangka waktunya sangat pendek dan kurang menguntungkan ya, karena dia mainnya partai besar. Nah, ini pangsa pasar Morning Glow pada saat promosi ya. Jadi penimbunan kan. Jadi pada saat on deal dia akan meningkat 2 kali lipat begitu, seperti ini. Promosi sensitif yang tidak menimbun barang. Pada kategori ini, depresi penjualan muncul akibat promosi pesaing, tetapi konsumen akan kembali membeli merek saat on deal. Dalam hal ini, kegiatan dealing akan membuat merek mendapatkan keuntungan. Jadi, dia akan membeli lagi pada saat on deal aja. Nah, ini ya. Oke, ini juga sama. Oke. Konsumen on deal only tadi sudah saya jelaskan ya, dia hanya membeli pada saat ada saat deal atau ada saat promosi aja. Nah, bagaimana dengan menurut teman-teman kalau di era kita yang 4.0 sekarang ini gimana 4.0? 4.0 ini kan era dimana dunia digital itu sangat mengambil peran yang paling besar ya. Jadi semua hal itu dapat didigitalisasi. Big data atau data-data mengenai konsumen gitu ya. Siapa saja sih yang membeli produk kita itu akan sangat berarti gitu. Jadi misalkan seperti Samsung, kalau kita ingin meregistrasi diri kita sebagai konsumen, itu akan jadi big data bagi si Samsung itu sendiri ya, atau kita menggunakan marketplace gitu ya, itu juga akan misalkan di marketplace itu kan kita biasa ada follow toko-toko tertentu gitu. Nah, nanti kalau tokonya itu mempunyai promosi atau hal apa begitu ya yang diumumkan begitu, itu kita akan mendapatkan notif gitu ya. Nah, kenapa kita mendapatkan notif? Ya karena mereka punya data kita. Ya, itu sebagai big data. Nah, itu merupakan sebuah bentuk pemasaran yang 4.0. Kalau di dunia pendidikan juga seperti itu. Jadi misalkan saya itu terdeteksi itu ya, misalkan saya sering membaca jurnal atau mengakses jurnal-jurnal yang berkaitan dengan rekayasa pangan, food engineering gitu ya. Nah, nanti jurnal-jurnal lain yang notabene dia masih membutuhkan
subscriber atau penulis atau reviewer atau apapun gitu ya, itu dia akan mempromosikan ke email saya gitu. Jadi data saya itu terekam entah gimana caranya, ada data saya gitu di mereka. Jadi mereka mengirim email kepada saya untuk menawarkan jurnal-jurnal tertentu. Nah seperti itu, atau conference atau apa gitu. Jadi, dan kalau teman-teman lihat ya, kalian pernah merasakan nggak, misalkan kalian mencari sesuatu di marketplace, let's say ya, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Misalkan kita mau mencari misalkan laptop gitu ya, cari laptop. Nah nanti ketika kita membuka akun media sosial kita ya, Instagram, Facebook, itu yang ada marketnya, ada ada iklannya, menyediakan iklan, itu kita pasti akan keluar tuh pada saat kita scroll feed, itu akan keluar tuh, loh ini laptop terus. Jadi yang berkaitan apa yang kita search selama di Google atau di marketplace atau di mana yang berkaitan dengan barang itu, kita akan diberikan penawaran juga di akun media sosial kita. Jadi ada semacam interconnecting data gitu ya. Saya bukan orang IT, jadi saya juga nggak tahu algoritmanya mereka seperti apa. YouTube juga punya algoritma yang seperti itu. Jadi, tapi kalau YouTube sekarang algoritmanya berubah ya. Kalau dulu video apa saja yang tema-tema video apa saja yang berkaitan yang sering kita tonton, maka kita akan ditawari oleh video lain yang sejenis gitu ya. Misalkan saya suka National Geographic atau apa gitu, maka yang akan muncul di beranda saya itu yang video-video yang berkaitan dengan animal science, animal life, life science dan seterusnya lah gitu-gitu. Nah tapi sekarang berubah ya, orang digiring opininya untuk melihat video-video yang viewsnya paling banyak atau dalam ya bahasanya viral gitu ya, digiring untuk menonton video yang viral. Jadi video yang belum tentu bagus, yang belum tentu kita minatin, tapi kita digiring gitu, kita digiring untuk menonton hal tersebut yang notabene orang-orang lain di luar sana itu juga nonton gitu. Jadi kita digiring untuk melakukan hal yang sama, yaitu perubahan algoritma aja sih. Nah itu sebagai contoh aja gambaran ya, promosi di di era 4.0. Gimana kalau menurut kalian, apa saja yang hal apa saja yang sudah kalian rasakan ya, promosi di era digital ini, yang kalian rasakan, yang mungkin kalian lihat, kalian amati, coba disampaikan besok waktu kita ini ya, waktu kita diskusi ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini, bisa dibaca sendiri dan teman-teman bisa mencari intisarinya dari apa yang sudah saya jelaskan. Semoga menambah wawasan kalian, dan lagi-lagi pemasaran ini adalah sebuah ilmu yang menambah pengayaan sosial teman-teman. Artinya seberapa besar kita kepekaan sosial kita melihat lingkungan di sekitar kita, itu yang menentukan pemahaman kita. Jadi kalau teman-teman hanya membaca dan mendengarkan apa penjelasan saya dan tidak mengamatinya secara langsung, meresapinya secara mendalam, ya tidak bisa terimplementasi gitu. Coba deh nanti diamati deh produk-produk di sekitar kalian yang mempunyai promosi yang cukup baik lah menurut kalian lah ya. Apa sih yang unik, promosi produk apa sih yang unik? Nah coba nanti disampaikan ya. Oke, semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.